Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Jamaah yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi, alhamdulillah kita bersyukur kepadanya atas segala kenikmatan yang Allah telah limpahkan kepada kita, sempurna segala ketaatan kita dan ibadah kita. Kepadanya kita bersyukur dan kepadanya kita menggantungkan harapan supaya kita menjadi bagian dari hamba yang Allah ridhoi dan supaya kelak kita mendapatkan nikmat surganya dalam kehidupan kampung di akhirat kita. Dan di antara yang kita syukuri adalah ketika kita diberikan oleh Allah keterikatan hati kepada majelis ilmu, karena sesungguhnya majelis ilmu menjadi obat dari kebodohan yang kita miliki. Dan harusnya ilmu menjadikan kita semakin mencintai hamba yang beriman dan tidak semakin membenci kepada orang yang beriman, karena hakikatnya ilmu yang diajarkan oleh Nabi di dalam sunnah bagaimana kita saling berkasih sayang di antara hamba yang beriman. Berlindunglah yang banyak dari ilmu yang menjadikan ana dan antum tambah membenci orang yang beriman. Tetapi kita mintalah kepada Allah ilmu yang menjadikan kita bertambah kasih sayang kepada hamba yang beriman, bertambah bencinya dan kerasnya kepada orang kafir dan orang musyrik. Maka itulah hakikat ilmu yang dikemas dan disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi, kita akan melanjutkan kajian kita, yaitu adalah kajian sirah, di mana pada pertemuan kita sebelumnya kita telah membahas bagaimana muqaddimah di dalam sirah, pentingnya seorang manusia, seorang muslim untuk mempelajari sirah, dan bagaimana faedah yang kita petik ketika kita terlibat di dalam sirah dari kehidupan para sahabat ridwanullah alaihim. Inilah yang menjadikan kita akhirnya memahami kebutuhan kita kepada sirah para sahabat sama dengan kebutuhan kita kepada fikih, sama dengan kebutuhan kita kepada ilmu-ilmu yang lainnya. Karena hakikatnya sirahnya para sahabat mampu mengikat hati kita untuk mencintai mereka dan mampu menjadikan kita bersemangat menapak jalan ketaatan ketika kisah kehidupan para sahabat menghidupkan hati kita. Persis dengan apa yang dikatakan oleh Bishr bin Muhammad, fakam minal mauta tahyal qulub binadhri ilaihim. Berapa banyak orang yang mati, tetapi walaupun mereka mati berkalang tanah dari kehidupan orang yang solih terdahulu, matinya mereka mampu menghidupkan hati kita. Ketika kita jujur membaca kisah kehidupan mereka, maka kisah kehidupan mereka membangkitkan hati yang mati, membasahi kalbu yang kering. Semoga kita termasuk orang yang mengambil banyak pelajaran dari setiap sirah yang kita akan pelajari satu persatu. Tentunya kita faham jumlah para sahabat itu berapa Ustadz sirahnya nanti. Ya sekitar 100.000 sampai 120.000 sahabat. Sampai kapan kita belajar? Ya sampai kita meninggal dunia. Jadi tidak akan pernah ada kata henti untuk mempelajari satu persatu sirahnya kehidupan para sahabat, karena memang semua kehidupan mereka dari sahabat senior ataupun sahabat-sahabat yang kecil semuanya mempunyai faedah yang penting untuk kita ambil menjadi pelajaran dalam kehidupan kita beriman. Ketika kita menapak pada zaman yang sulit, yaitu adalah zaman fitnah, ketika dunia sudah mendekati ajalnya. Maka kemarin kita telah mempelajari tentang salah satu orang yang paling istimewa di atas muka bumi di bawah kolong langit. Siapa orang yang paling istimewa di bawah kolong langit di atas muka bumi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Maka kemarin kita telah mempelajari sedikit, yaitu tentang seseorang yang bernama Abu Bakar radhiyallahu anhu. Seseorang yang memiliki nasab yang sangat mulia, di mana namanya adalah Abdullah bin Utsman bin Murrah. Ini merupakan nama aslinya dari Abu Bakar radhiyallahu anhu, di mana beliau mempunyai laqab disebut dengan Abu Bakar. Tetapi nama aslinya beliau adalah Abdullah bin Utsman bin Murrah bin Ka'ab. Ini menunjukkan bahwasannya kultur masyarakat jahiliyah, yaitu kalangan Quraisy musyrikun, mereka itu kenal dengan Allah. Makanya perhatikan Utsman atau yang kita sebut dengan Abu Quhafah yang menjadi bapaknya Abu Bakar menamakan anaknya dengan kata Abdullah, artinya adalah hambanya Allah. Padahal Abu Quhafah belum masuk Islam saat itu dan belum ada dakwah Islam.
Sebagaimana Abu Bakar ketika waktu kecil pun masih dalam keadaan jahiliyah. Tetapi masyarakat Quraisy musyrikun, mereka sudah kulturnya paham tentang Allah dan mereka sebenarnya beribadah kepada Allah, tetapi mereka mencampurkan ibadah mereka dengan kesyirikan. Disitulah kita mempelajari namanya yang sangat mulia, yaitu Abdullah bin Utsman bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay al-Quraisy at-Taimi, atau yang dikenal dengan Abu Bakar As-Siddiq atau Abu Quhafah. Maka beliau kemudian dilahirkan di Mina, bukan dilahirkan di Mekah, walaupun beliau tinggalnya di kota Mekah. Nasab dan garis keturunannya bertemu dengan nasab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ternyata banyak sekali di antara pemuka-pemuka Quraisy, mereka itu sebenarnya bertemu di dalam nasab. Dan kita harus paham, di dalam sunnah itu banyak di antara mereka yang menikahkan anak-anak mereka dengan saudara-saudara mereka yang masih ada kekerabatan. Makanya kita akan dapati banyak sahabat, antara sahabat ini dengan sahabat ini punya keterikatan nasab. Karena dulu kebiasaan orang-orang Quraisy musyrikun, bagaimana mereka menikahkan putra-putri mereka dengan kerabat-kerabat mereka sendiri. Karena apa? Karena mereka sudah mengenal tentang calon yang akan mereka nikahkan dengan keturunan mereka. Ini sebenarnya bisa kita contoh. Kalau kemudian kita ingin menjadikan sunnah ini semakin kuat ke depannya, harusnya satu jamaah dengan jamaah yang lain itu saling menawarkan putra dan putrinya. Ya, saya ngomong ini ya. Saya juga ditawari masih bisa. Iyalah, syariatnya kan masih bisa ya Pak Ivan ya. Pak Ivan jawabnya takut-takut ya. Karena di belakang hijab mungkin ada istrinya. Jadi kemudian itu termasuk di antara kebiasaan yang baik. Ya, misalkan kita ambil contoh, yaitu adalah Rasulullah SAW ketika kemudian beliau memiliki putri, dikenalkan kepada siapa? Kepada Ali, dan kemudian dinikahkan dengan Ali bin Abi Thalib. Ketika beliau punya dua putri, dinikahkan dengan sahabat Utsman bin Affan. Abu Bakar dinikahkan dengan Rasulullah, Umar bin Khattab dinikahkan dengan Rasulullah. Itu mengikat nasab. Jadi itu termasuk di antara kegiatan yang merupakan bagian dari tradisi sunnah. Jadi kalau kita sudah ketemu di mana kita saling mengingatkan tentang urusan akhirat, maka harusnya ketika supaya lebih kuat persaudaraan, yaitu kemudian menikahkan. Karena apa? Saling sama-sama paham, sudah sama-sama ngaji. Orang tuanya nanti kalau mendapati putra-putrinya terlibat masalah dan cekcok, maka orang tuanya ikut menyelesaikan, karena mereka sudah sepaham dan mereka sudah seirama, selangkah. Jadi kemudian itu yang justru menjadi bagian dari sunnah. Makanya kita lihat pula, itu pun tradisi itu dilanjutkan kepada tradisi para tabi'in. Para tabi'in pun mereka menikahkan saudara-saudara mereka, menikahkan putra-putri mereka dengan orang-orang yang mereka kenal secara ilmu. Contohnya Sa'id bin Musayyib. Sa'id bin Musayyib itu menikahkan putrinya dengan seorang muridnya beliau yang bernama Abdullah. Itu Sa'id bin Musayyib. Siapa itu Sa'id bin Musayyib? Ulama besar dari kalangan tabi'in. Maka beliau punya murid yang bernama Abdullah. Ketika muridnya beberapa hari tidak nampak di dalam majelis ilmu, Sa'id bin Musayyib rahimahullahu ta'ala ngomong, mana Abdullah? Ghaib. Dia tidak ada. Sampai akhirnya beberapa hari kemudian ketemu dengan Abdullah, muridnya beliau sendiri. Kemudian Sa'id bin Musayyib kemudian berkata, kenapa kamu tidak nampak beberapa hari? Kemudian Abdullah berkata, telah meninggal istriku. Sudah menikah kembali? Belumlah, baru aja meninggal. Lalu kemudian Sa'id bin Musayyib berkata, tidak layak seorang laki-laki melewati malam tanpa kehadiran seorang istri. Masya Allah. Cari ustadz kayak gini nih, susah nih. Alhamdulillah, coba kalau anak saya 13 perempuan semua, saya nikahkan dengan antum-antum insya Allah. Maka kemudian dilanjutin atau tidak ceritanya? Maka kemudian akhirnya Sa'id bin Musayyib setelah itu kemudian, kamu nikahi putri saya. Putri ulama Pak, tidak main-main, tidak susah-susah. Kemudian Abdullah berkata, mosok dengan saya? Karena beliau tidak percaya yang menawarkan itu adalah seorang ulama besar. Maka kemudian Abdullah, Sa'id bin Musayyib berkata, iya, saya cuma punya uang beberapa dirham. Saking sederhananya hidup beliau, tidak apa-apa, itu sudah cukup menjadi mahar. Masya Allah. Langsung nikah itu, Masya Allah ya, gampang.
Nikah sesuai dengan sunnah itu gampang. Yang penting ijab qabul, akad, 2 saksi, sah. Nggak perlu kayak sekarang, susah. Foto prewedding ngantip ke atas, ke bawah ini, nggak usah kayak gitu. Gampang, sunnah itu gampang. Makanya kemudian nggak perlu banyak terjadi perzinahan. Itu kalau kita menggampangkan pernikahan. Karena kita sudah menyulitkan pernikahan, namanya al-maghalatu fi zawaj, yaitu adalah biaya pernikahan yang dibuat mahal, mahar yang dibuat mahal, itu yang menyuburkan salah satu bentuk dari perzinahan. Karena apa? Setiap anak muda hari ini berpikir kalau dia nikah sudah memiliki rumah dan sudah memiliki motor dan mobil. Akhirnya apa? Dia lampiaskan syahwatnya pada tempat-tempat yang batil. Waliyadzubillah. Padahal itu dosa besar. Maka kemudian akhirnya nikahlah. Kemudian Abdullah kemudian menikah. Setelah menikah, maka dia seakan-akan tidak percaya antara ilusi dengan kenyataan. Bahwasanya beliau sudah menikah, ditinggalkan itu istrinya, dia langsung pulang habis majelis ilmu bubar, langsung pulang. Sa'id bin Musayyib nyari, mana Abdullah? Pulang. Loh, ini istrinya ditinggal. Ini gimana sih pengantin baru ini, istrinya ditinggal ini. Maka kemudian akhirnya dicari, oh enggak ada. Maka kemudian Sa'id bin Musayyib menggandeng tangan itu kemudian putrinya, dicari rumahnya Abdullah itu. Mana Abdullah itu? Maka diketok pintu rumahnya. Abdullah saat itu sedang mempersiapkan buka puasa. Man, Sa'id. Dan dia tahu tidak ada nama Sa'id yang dia kenal kecuali Sa'id bin Musayyib. Gegas langsung membuka pintu. Dia minta maaf, ada apa? Loh, kamu udah nikah. Ini putriku kamu tinggal ini. Masya Allah. Dan akhirnya kemudian apa? Sudah menikah. Itulah tradisi. Kalau saya lanjutkan sebentar kisahnya, maka kemudian akhirnya apa? Putrinya Sa'id bin Musayyib menikah dengan Abdullah, yaitu adalah muridnya Sa'id bin Musayyib. Sampai kemudian seminggu. Karena apa? Kewajiban laki-laki kalau kemudian bersama dengan seorang wanita yang baru dia nikahi itu seminggu. Jadi kalau bapak nikahin gadis seminggu, jangan 2 hari langsung pergi, ya kemudian langsung jalan-jalan, enggak, seminggu. Kalau menikahi janda 3 hari. Makanya kalau ada ustadz izinnya seminggu, itu nikahin gadis. Kalau kemudian ustadznya izin 3 hari, itu nikahin janda dia. Jadi kemudian 7 hari. Maka setelah menikah selama 7 hari, kemudian saat itu Abdullah mempersiapkan bekalnya untuk kemudian belajar kembali. Putrinya ngomong, mau kemana? Ke majelis ayahmu Sa'id bin Musayyib untuk menimba ilmu, yaitu hadis. Kemudian putrinya berkata, sudah, kamu nyetor aja sama saya. Apa? Kenapa? Karena seluruh hadis yang dihafalkan oleh ayahku, saya hafal di luar kepala. Masya Allah. Masya Allah, Pak. Cari yang gitu susah, lebih susah. Jadi di situ kita mendapati bahwasanya kebiasaan sunnah itu semacam itu, Pak. Jadi kalau kemudian ada di antara di sini, kemudian putrinya Pak Ivan atau putranya beliau ketemu dengan salah satu jamaah, cocok, dipertemukan. Dan saya ingatkan bahwasanya mencarikan jodoh itu bukan kewajiban anak. Kalau ke bapak kemudian limpahkan kewajiban mencari jodoh itu kepada anak, itu pasti lebih banyak salahnya daripada benernya. Kalau mereka ditanya kenapa kamu nikahin dia, alasannya pasti tidak jelas. Lucu, imut, putih, enak diajak ngobrol. Tapi kalau bapak yang memilihkan, bapak akan tahu yang terbaik itu kayak apa. Ini loh agamanya bagus, orang tuanya juga bagus, nasabnya juga bagus. Karena nasab itu penting. Makanya kita sendiri aja, bangsa kita ini yang kemudian merendahkan nasab. Kenapa? Tidak menganggap penting nasab. Sampai kita ini miris ya. Saya dulu termasuk orang yang gagal untuk menjawab ketika ditanya, sebutkan 10 nasabmu ke atas. Saya gagal untuk menjawab. Dan saya tidak mau nanya bapak, karena saya tahu pasti gagal untuk menjawab. Ya, padahal kemudian dulu nasab itu nyambung terus ke atas dan mereka mampu menyebutkan. Makanya hikmahnya kenapa nama di dalam sunnah itu pendek-pendek, karena kemudian menghafalkan nasabnya gampang. Kalau sekarang kan enggak, 3 nabi digabung jadi 1, Muhammad, Ibrahim, Isa. Jadi kemudian bin siapa? Bin panjang lagi, bin siapa? Panjang lagi. Kalau dulu namanya para ulama itu pendek-pendek. Nama ulama itu pendek-pendek. Abdullah, Malik, Hanafi, Syafi'i. Pendek-pendek kan? Kemudian Utsman, Muhammad Idris. Sudah pendek-pendek, Muhammad. Dan kenapa? Karena sesungguhnya salah satunya hikmahnya yang banyak, yaitu adalah supaya menjaga nasab, supaya kita paham. Makanya kemudian kita melihat nasabnya adalah disebutkan nasab yang mulia.
Bapak rata-rata kalau membuka buku sirah selalu memperhatikan, pertama kali kalau sirah dibuka dari kehidupan satu sahabat, selalu kita Bapak dapati yang pertama itu dibahas tentang nasab. Karena nasab itu bukan perkara yang remeh di dalam Islam. Makanya sampai-sampai istri kita tidak boleh memakai nasab namanya kepada kita selaku suami. Kenapa? Ya karena untuk menjaga nasab. Karena kalau kita sudah rusak nasabnya, maka yang diuntungkan orang kafir. Orang tidak ngerti kualitas di dalam dia menikah, tidak ngerti nasabnya dari siapa, dan akhirnya apa? Hari ini kan kabur, Pak. Kita mau nuduh orang PKI aja susah. Kenapa? Nasabnya sudah kabur. Tapi kalau dulu, pada zaman terdahulu, jelas, semuanya jelas. Nasab itu bisa dicek. Dan itulah di antara pekerjaan sunnah yang masih banyak kita harus lakukan, di antara banyak kewajiban yang belum kita maksimalkan ketika meniti jalan yang dikatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka nasab beliau itu kemudian nasab yang mulia dan bertemu dengan Nabi pada garis keturunan yang bernama Murrah. Karena Murrah merupakan kakek moyangnya Abu Bakar dan termasuk kakeknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Abu Bakar As-Siddiq atau yang bernama Abdullah bin Utsman menikahi dua wanita pada waktu jahiliyah, yaitu adalah menikah Qutailah binti Abdul Uzza, Ummur Ruman binti Amir. Ini Ummur Ruman ini kisahnya sangat menarik, tapi nanti kapan-kapan kita bahas setelah membahas para sahabat. Kemudian memeluk Islam, kemudian menikah lagi dengan dua wanita, Asma binti Umais dan kemudian Habibah binti Kharijah. Habibah binti Kharijah ini yang kemudian tinggal di pinggir kota Madinah, yang dikunjungi oleh Abu Bakar ketika meninggalnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah yang kemudian kita dapatkan dari nasabnya Abu Bakar radhiyallahu anhu. Maka disebutkan oleh Mahmud Al-Misri, beliau salah satu di antara faedah yang kita petik dari kehidupan sirahnya Abu Bakar, sesungguhnya Abu Bakar itu menjadi teladan dalam keadaan Islam dan menjadi teladan pula dalam keadaan setelah beliau masuk Islam. Ini membuktikan dan membenarkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khiyarukum fil jahiliyah khiyarukum fil Islam idza faqihu. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan apa yang disampaikan beliau itu benar karena tergambar dari sirahnya Abu Bakar. Nabi mengatakan, khiyaruhum fil jahiliyah khiyaruhum fil Islam idza faqihu. Orang yang terbaik di dalam jahiliyah itu orang yang terbaik pula di dalam Islam. Idza faqihu, kalau mereka itu memperdalam agama. Makanya kita lihat yang biasanya menjadi tokoh ketika mereka dalam keadaan kafir, murtad, musyrik, maka biasanya ketika dia masuk Islam itu pun akan menjadi tokoh. Karena apa? Karena sesungguhnya keistimewaan background, keistimewaan latar belakang itu tidak bisa dikurangi dan akan menjadi kontributor di dalam kebaikan setelah dia menjadi kontributor di dalam perkara-perkara kebatilan. Dan itu kita lihat pula kepada Umar bin Khattab. Umar bin Khattab adalah kontributor di dalam kebatilan, tetapi beliau menjadi kontributor yang besar di dalam Islam setelah beliau masuk Islam. Karena apa? Karena background itu terus akan terbawa walaupun seseorang sudah mendapatkan keimanan, kebiasaan dia menjadi orang yang terpimpin atau menjadi orang yang terdepan akan dia bawa ketika dia telah mengenal iman. Kayak Khalid bin Walid. Khalid bin Walid itu komandannya orang-orang Quraisy musyrikun. Bahkan yang mampu memukul para sahabat dalam perang Uhud disebabkan kepiawaian, cerdasnya seorang Khalid bin Walid ketika melihat celah ketika gunung Uhud ditinggal oleh para sahabat. Muter balik, walaupun agak jauh dia muter balik, dia kemudian kepung dari balik gunung Uhud, lalu kemudian dia membalik keadaan. Dan akhirnya ketika Khalid bin Walid masuk Islam, beliau pun menjadi orang yang luar biasa di dalam Islam, menjadi komandan yang disamakan atau yang memiliki kunyah, yaitu adalah Saifullah al-Maslul, pedang Allah yang terhunus. Di situ kita mendapati apa? Orang apabila mereka itu terdepan di waktu jahiliyah, biasanya akan terdepan pula ketika dia masuk Islam. Syaratnya satu, idza faqihu, kalau mereka betul-betul memperdalam agama. Makanya kita lihat beberapa orang-orang yang mereka masuk Islam, Masya Allah, mereka mempunyai komitmen yang besar kepada Islam setelah mereka mu'alaf. Kenapa kok begitu semangat dan akhirnya menjadi terdepan? Mereka kemudian mampu menyampaikan Islam, padahal mereka bukan background Islam. Mereka akhirnya menguasai ekonomi syariah, mereka menguasai sejarah. Ya karena mereka adalah istimewa di waktu jahiliyah, maka mereka menjadi istimewa pula dalam keadaan Islam.
Dan itu nampak dalam kehidupan Abu Bakar radhiyallahu anhu, seseorang yang begitu istimewa di waktu jahiliyah. Ada perkara yang kemudian kita ambil, apa aja istimewanya seorang Abu Bakar radhiyallahu anhu. Maka Imam Ibnu Ishaq itu kemudian menyampaikan, Abu Bakar itu dikenal sebagai pribadi yang luas. Dan kemudian beliau adalah pribadi yang begitu baik di dalam beliau bermuamalah dan bergaul. Saya mendengar kata luas ini tertarik untuk membahas sebentar, Pak. Luas ini termasuk di antara perkara yang baik di dalam sunnah, yaitu samhah. Luas itu pandai menempatkan diri ketika dia bermuamalah dan ketika dia berinteraksi sosial dengan masyarakat. Dan antum jangan anggap bahwasanya sikap luas itu bukan bagian dari sunnah, itu juga merupakan bagian dari sunnah. Karena ada orang hari ini yang mereka itu belajar kebenaran, akidah ataupun sunnah, tetapi ketika mereka belajar akidah ataupun sunnah, mereka tidak mampu luas. Akhirnya keindahan ajaran Nabi itu menjadi hilang ketika kita menjadi orang yang kasar, kaku. Padahal kemudian intinya syariat itu luas. Bapak lihat, syariat itu sifatnya luas atau tidak luas? Luas. Bapak diperintahkan berdiri, sakit, duduk. Bapak kemudian diperintahkan puasa, safar, berat, buka puasanya. Bapak kemudian ketika sholat diwajibkan untuk sholat berjamaah di masjid. Tapi kalau hujan, boleh di masjid menjamaknya, supaya kemudian nanti tidak terlalu berat balik lagi ke masjid. Ya, jadi kalau misalkan hujan, sudah pernah dilaksanakan sini? Jamak motor, jamak hujan, itu termasuk di antara perkara-perkara untuk menunjukkan syariat ini sifatnya luas. Banyak orang yang mereka ketika mempelajari kebenaran itu terkadang mereka tidak punya sifat keluasan. Akhirnya orang-orang yang asalnya punya modal untuk tertarik kepada kebenaran itu menjadi hilang semangat mereka dan keinginan mereka ketika mereka mendapati pelaku-pelaku dan pelakon-pelakon yang menjalankan kebenaran itu tidak punya sifat luas. Ya, karena Imam Ibnu Ishaq saja ketika menyebutkan tentang saksiyah pribadinya seorang Abu Bakar, beliau menyebutkan itu luas. Luas itu penting. Makanya saya akan sampaikan, ini ada kisah yang beberapa ini sering saya sampaikan. Ada seorang ikhwan, Bapak, itu kemudian hari-hari ini beliau dekat dengan anak. Tapi beliau menceritakan bahwasanya beliau berkata, saya ini orang yang trauma dengan kata kajian, Ustaz. Masya Allah, trauma dengan kata kajian. Saya seumur umur hidup tidak pernah dengar kayak itu. Orang itu biasanya trauma dengan gelap, sempit, ketinggian. Ini trauma dengan kata kajian. Saya kemudian tertarik untuk ngobrol. Kok bisa, Pak, trauma dengan kata kajian? Iya, Ustadz. Karena saya ini punya sebuah kehidupan dulu sebelum kemudian hari ini. Yaitu beliau cerita bahwasanya beliau ini punya keluarga. Mereka menikah antara sang ikhwan ini dengan sang putrinya. Kemudian menikah. Mereka menikah dalam keadaan nol, tidak mengerti tentang ilmu agama, tidak paham tentang akidah, tidak paham tentang sunnah. Sampai kemudian Allah menakdirkan sang istri tersapa hidayah pertama kali. Ketika sang istri tersapa hidayah pertama kali, maka sang istri langsung betul-betul berubah total hidupnya. Mereka kemudian beliau betul-betul mengganti. Akhirnya apa? Beliau betul-betul karena merasa hari-harinya banyak dilewatkan dengan perkara yang tidak bermanfaat. Akhirnya beliau berusaha untuk mengganti hari-hari kelam ketika banyak diwarnai dengan hal yang tidak bermanfaat. Dia ingin ganti dengan hal-hal yang sangat bermanfaat. Masya Allah. Kemudian apa? Percepatannya luar biasa. Sang akhwat, sang istri ini percepatannya luar biasa. Maka kemudian dia mengganti pergaulannya dengan pergaulan yang baru, mengganti hari-harinya dengan taklim dan dengan kajian. Tapi ya qadarallahu ma yasha, kan? Banyak akhwat dan banyak ummahat itu kadang-kadang tidak sadar bahwasanya ketika mereka mengkaji satu ilmu, kadang-kadang mereka itu ingin mentransfer langsung apa yang didapatkan itu langsung di rumah. Tidak terkecuali akhwat ini. Akhwat ini kemudian ketika mendapatkan kajian diserap, bagus, tidak ada masalah dengan itu. Langsung pulang ke rumah, dia pingin supaya langsung diamalkan oleh dirinya dan suaminya. Itu kan gambaran ideal seorang akhwat dan ummahat kan gitu banyaknya. Insya Allah di sini sama. Itu hal yang baik, bukan salah. Itu hal yang baik. Maka kemudian ternyata sang laki-laki itu berbeda kondisinya dengan sang akhwat. Kenapa? Sang laki-laki dia masih terpenjara dalam tanda kutip dengan banyak kepentingan.
Dan dia tidak punya kesempatan untuk ngaji sebagaimana istrinya. Kalau istri-istri kita itu kan Pak, ngajinya itu kan Masya Allah ya, dari Senin ketemu Senin. Jadi setiap hari punya. Hari Selasa di mana Jeng? Oh hari Selasa bentar. Oh saya kajian ilmiahnya 2 hari Selasa. Hari Rebu, oh saya ada lagi kajian. Penuh, full. Kan beda dengan bapak-bapak. Bapak-bapak itu cuma Sabtu Ahad, kadang-kadang sudah dikurangi gowes. Kemudian Sabtu subuh juga ngantuk, ya kan? Ini kadang-kadang percepatannya lama. Ibarat kemudian kata bahwasanya sang wanita itu 80 km per jam, maka kemudian sang ikhwan itu ya 5 km per jam. Ibarat pakai Honda Astrea 70 dia. Terlalu berat dia. Sehingga kemudian apa? Gambaran ideal yang didapatkan oleh sang akhwat sering gagal ketika dibawa ke rumah. Kenapa? Karena sang ikhwannya baru bertahap pelan-pelan. Apa yang terjadi? Percecokan setiap hari, pertengkaran setiap hari, dan gesekan tidak mampu dielakkan. Tidak mampu dielakkan tiap hari. Karena apa? Sang akhwat selalu membawa materi pulang ke rumah. Tadi materinya begini, jadi harusnya begini, harusnya begini. Lama-lama kan pusing lagi-lagi kan. Jadi kemudian dia berpikir ini tiap hari sampai Ustadz, saya itu sering kadang-kadang tanya, ini cerita beliau ini. Kamu hari ini kajian di mana? Di sini. Temanya apa? Ustaz tahu kenapa saya nanya tema? Karena nanti biasanya pertengkaran sesuai dengan tema yang dia pelajari. Wallahi orangnya masih hidup. Sampai kayak gitu akhi. Masya Allah Ustaz. Iya. Jadi saya itu sampai deg-degan, misalkan materi tema kajiannya indahnya malam. Waduh ini pasti sholat tahajud ini. Itu sampai kayak gitu. Tapi akhirnya kemudian Masya Allah ya sudah. Akhirnya apa? Kapal itu mulai bocor 1, bocor 2, bocor 3, bocor 4. Sang ikhwan tidak mulai merasa nyaman ketika pulang. Makanya saya ingatkan ibu-ibu, kalau ngingetin suami itu harus ngerti waktu, harus ngerti kondisi. Karena yang namanya laki-laki yang di depan saya ini banyak pekerjaannya. Kadang-kadang beliau sudah sibuk dengan berbagai macam tekanan di kantor. Kalau ingin mengingatkan hadis itu dilihat waktu kadang-kadang. Kalau apalagi kita lihat jalanan sekarang luar biasa macetnya. Kena macet 4 jam baru buka pintu ibu sudah mengatakan qala Rasulullah ya. Itu kasihan suaminya itu ya. Suaminya kan mau teriak bagaimana, wong dia laki-laki, mau nangis yo gimana. Makanya harus ngerti kondisi. Makanya kemudian akhirnya apa? Bocor tadi 1, 2, 3, 4. Akhirnya apa? Kapal itu karam, kandas, ditebas dengan gelombang dan akhirnya tenggelam, karam semuanya. Dan akhirnya beliau sampai akhirnya trauma. Kenapa? Karena beliau sangat dendam dengan kata kajian. Kenapa? Karena kata kajian itulah yang merubah istri saya. Masya Allah loh ikhwan. Kita tidak pernah ngerti apa yang kita lakukan itu terkadang menoreh luka yang sangat dalam bagi orang lain tanpa kita terasa. Makanya dalam Islam itu kenapa sangat diperhatikan cara ngomong, cara sikap, cara bersenyum. Itu karena Allah itu tahu hati kita manusia itu mudah sekali untuk tergores. Antum tahu nggak ajaran yang paling detail memperhatikan bagaimana bermuamalah kepada manusia? Kecuali itu dalam Islam. Ngatur senyuman, ngatur tatapan mata, tidak boleh sinis, ngatur kata-kata, tidak boleh kemudian menyakitkan. Sampai antum diatur kalau masak disuruh untuk memperbanyak kuah, coba. Supaya kemudian tidak menyakiti tetangga antum ketika antum cuma kasih asapnya doang, tapi antum tidak pernah kasih makanan. Anak kita membaca hadis itu tuh gemeter. Kenapa? Saya tidak pernah mendapati sebuah syariat yang begitu utuh mengatur bagaimana bermuamalah yang terbaik kepada saudara kita kecuali Islam. Ya, makanya akhirnya apa? Maka kemudian akhirnya beliau kemudian akhirnya trauma dan akhirnya qadarullah Allah menakdirkan ketemu dengan salah satu ini YouTube, kemudian akhirnya mendengar 1, 2 kali, 3 kali dan akhirnya beliau mau datang. Memaksakan diri asalnya. Dinenati 2, kedua kali, 3 kali, 4 kali. Dan kemudian beliau menyampaikan, istri saya itu sebenarnya baik Ustaz. Saya tidak memberikan aib pada istri saya. Kecuali satu, dia lupa kalau dia menjalankan kebenaran itu harus punya sikap luwes ketika menjalankan kebenaran, dan keluasan itu selalu beriringan dengan kata kesabaran. Hari itu saya belajar dari kalimatnya beliau, dan anak yakin antum juga belajar dari kalimatnya beliau. Disitulah kita memahami ikhwan bahwasanya ketika saya membaca Ibnu Ishaq itu berkata tentang Abu Bakar, bahwasanya beliau adalah pribadi yang luas dan bergaul kepada sesama, maka itulah yang kita dapatkan bahwasanya samhah itu termasuk dari bagian sunnah.
Makanya antum ketika sudah mendapatkan kebenaran itu bukan berarti hilang sifat kerahiman antum, sifat kasih sayangnya antum, sifat tersenyumnya antum itu bukan berarti hilang, ikhwan. Seakan-akan itu kalau kemudian sudah belajar itu seakan-akan pantang untuk tersenyum, pantang untuk menawarkan bantuan, pantang untuk duduk ngobrol, enggak gitu. Enggak gitu. Karena apa? Karena sesungguhnya sunnah itu mengajarkan kita bagaimana kita luwes memperlakukan saudara-saudara kita. Kenapa? Ana dan antum sama-sama menjadi duta dari kebenaran, supaya orang itu semakin jatuh cinta kepada kebenaran yang diusung oleh Rasulullah, supaya mereka datang melamar kebenaran itu dan mereka menikah dengan kebenaran setelah mereka jatuh cinta kepada kita ketika menjadi duta kebenaran. Itu yang paling penting, ya. Makanya kemudian di sini dikatakan bahwasanya seorang Abu Bakar adalah menjadi pribadi yang sangat luwes. Makanya antum dapati 10 di antara sahabat yang kemudian masuk surga, yang telah dijamin masuk surga, 10 sahabat yang telah dijamin masuk surga, 6 di antaranya yang mengislamkan siapa? Abu Bakar. Antum bisa bayangkan bagaimana luwesnya seorang Abu Bakar, bagaimana bagusnya seorang Abu Bakar, bagaimana akhlaknya seorang Abu Bakar. 6 manusia terbaik di bawah kolong langit itu diislamkan oleh Abu Bakar. Antum dan saya menandi kumpul semuanya, amal kita ditumpuk dengan amalan Abu Bakar, mengislamkan 6 orang penduduk surga aja tidak akan pernah mampu menebus bagaimana keutamaan Abu Bakar. Belum sholatnya Abu Bakar, ikhlasnya Abu Bakar, tawaduknya Abu Bakar. Makanya Masya Allah, tidak akan pernah mampu dan sangat mustahil kita mampu menandingi keutamaan Abu Bakar, terutama tentang keikhlasan beliau. Keikhlasan beliau adalah keikhlasan hati yang paling besar setelah keikhlasan hatinya Nabi. Makanya Imam Ibnu Qudamah sampai mengatakan ma faddalallahu Abu Bakar bisolatihi. Sampai Imam Ibnu Qudamah itu menerangkan tentang Abu Bakar. Nanti kita sampaikan bagaimana sifat keikhlasan yang muncul dari Abu Bakar. Allah itu tidak pernah memuliakan Abu Bakar bukan karena banyaknya sholat, bukan karena banyaknya puasa, bukan hanya banyaknya sedekah, tapi seorang Abu Bakar dimuliakan oleh Allah disebabkan ma waqara fi qalbihi, karena yang bertengger di hatinya itu sangat mahal di sisi Allah. Apa yang bertengger di hatinya? Keikhlasan Abu Bakar bersama Nabi SAW di dalam membangun Islam, memperjuangkan Islam, menemani Nabi walaupun hartanya habis-habisan ketika telah bertemu dengan Rasulullah SAW. Itulah Abu Bakar. Makanya kemudian di sini Abu Bakar adalah orang yang terjaga dari perilaku jahiliyah. Ini termasuk di antara perlindungan yang diberikan oleh Allah. Makanya Abu Bakar tidak pernah beliau bersujud kepada patung dan tidak pernah sama sekali beliau meminum khamr. Dan dua-duanya punya sebab sampai beliau mampu untuk meninggalkan khamr, sampai beliau mampu meninggalkan peribadatan kepada patung. Yaitu ketika beliau dikurung oleh Abu Quhafah di dalam bersama dengan patung-patung. Ya, kita harus paham. Tradisi kesyirikan itu sebenarnya sumbernya kepada dua. Yang pertama dari kaumnya Nabi Ibrahim, dan yang kedua dari kaumnya Nabi Nuh alaihi salam. Kaumnya Nabi Ibrahim itu melakukan kesyirikan, kata Imam Ibnu Katsir di dalam kitabnya Al-Bidayah wan Nihayah. Beliau mengatakan, kesyirikan yang terjadi dan hari ini menyelimuti kehidupan manusia secara umum, syirik itu intinya itu kepada dua. Kata Imam Ibnu Katsir, yang pertama kesyirikan yang dicontohkan dari kaumnya Nabi Ibrahim, dan kedua kesyirikan yang dicontohkan dari kaumnya Nabi Nuh. Kesyirikan kaumnya Nabi Ibrahim itu apa, ikhwan? Kesyirikan kaumnya Nabi Nuh dan Nabi Ibrahim itu bukan kepada orang yang mati, tapi kesyirikan kaumnya Nabi Ibrahim itu kepada makhluk-makhluk di langit. Makanya kemudian cara dakwahnya Nabi Ibrahim itu apa? Apakah kalian akan menganggap bulan itu Tuhan, bintang itu Tuhan? Ingat ikhwan, dialog itu bukan dialognya Ibrahim loh ya. Ini salah satu hal sirah yang kurang benar. Karena sesungguhnya Nabi Ibrahim itu dari kecilnya sudah kenal Islam, sudah kenal iman. Kalau kemudian kita sering membaca bahwasanya Nabi Ibrahim itu dia bingung ketika muncul bulan, dia berkata apakah ini Tuhanku? Kemudian muncul matahari, apakah ini Tuhanku? Itu sirah itu dibantah oleh Imam Ibnu Katsir bahwasanya bukan itu. Tetapi saat itu Nabi Ibrahim sedang mendebat kaumnya. Apakah ini Tuhan kamu, yaitu matahari? Apakah kemudian bulan? Apakah kemudian bintang? Karena apa? Karena kesyirikan yang terjadi pada zaman Nabi Ibrahim adalah kesyirikan kepada makhluk-makhluk di langit.
Beda dengan kesyirikan yang ada pada zamannya Nabi Nuh, umatnya Nabi Nuh. Kesyirikan mereka kepada orang-orang yang telah meninggal dunia, ketika mereka anggap mereka adalah orang yang solih, dan mereka menganggap itu akan menyampaikan hajat mereka kepada Allah. Jadi syirik itu sebenarnya intinya dua, syirik kepada bintang atau benda-benda di langit, dan syirik kepada orang yang mati. Makanya kita lihat kesyirikan yang dilakukan Romawi sampai akhirnya terbawa hari ini, itu lihat kan, dewa ini, kemudian bintang ini, itu karena apa? Itu kesyirikan dimulai dari zaman Nabi Ibrahim. Adapun syirik kepada orang yang mati, yang mereka anggap memiliki hajat, memiliki kekuatan untuk menyampaikan hajat kepada Allah, itu syiriknya dimulai dari Nabi Nuh alaihi salam. Kapan-kapan kita bahas sirahnya Nabi Ibrahim, tentang dialognya Nabi Ibrahim. Jadi itu bukan proses Nabi Ibrahim ketika mencari Tuhan, ya. Dan itulah pendapat yang disampaikan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Maka kemudian Abu Bakar, beliau tidak pernah kemudian menyembah kepada patung, ya. Makanya kemudian harusnya kalau kita sering menyebut Ali bin Abi Thalib itu karramallahu wajhah, harusnya Abu Bakar juga karramallahu wajhah. Karena sahabat yang tidak pernah menyembah kepada patung itu bukan hanya Ali, tetapi Abu Bakar. Tapi piciknya orang Syiah itu apa? Hanya menyebut karramallahu wajah kepada Ali, tapi tidak mau menyebut itu kepada Abu Bakar, karena Abu Bakar sudah dikafirkan oleh mereka. Waliyadzubillah, nasallallahu alaihi wasallam, subhanallah amma yusyrikun. Maka kemudian Abu Bakar juga tidak pernah minum khamr. Tidak pernah minum khamr disebabkan karena beliau pernah melihat orang yang minum khamr, kemudian dia memegang kotoran, kemudian dia bingung apakah itu kotoran atau makanan, sampai didekatkan ke mulutnya. Maka semenjak saat itu beliau membarak, beliau menceraikan minuman khamr, mentalak bain, dan tidak pernah berdekatan dengan khamr setelah melihat kejadian itu. Ini menunjukkan kebersihan Abu Bakar di waktu sebelum beliau masuk Islam, tidak pernah tersentuh dengan hal yang semacam ini dari perkara-perkara kemaksiatan, dan beliau bersih pula ketika beliau masuk Islam. Lah antum juga harus paham kalau antum melihat Abu Bakar dan melihat Umar, maka antum harus memahami bahwasanya Abu Bakar dan Umar itu memang Allah jadikan mempunyai background yang berbeda, supaya kita juga belajar. Kalau backgroundnya Umar bin Khattab penuh dengan kubangan dosa dan kemaksiatan, kalau Abu Bakar memang bersih. Jadi di sini kita juga belajar, tipe umatnya Nabi ada tipenya kayak Abu Bakar, dan tipe umatnya Nabi ada tipe kayak Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ada orang yang mereka itu belajar akidah, belajar kebenaran yang diusung oleh Nabi, setelah melewati berbagai macam tindakan-tindakan dosa, kemaksiatan, akhirnya sampai kepada kebenaran sebagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan bagi antum kalau melihat ikhwan yang semacam ini, tidak antum perlu meributkan masa lalunya, apalagi mengungkit-ungkit masa lalunya. Haram. Allah saja sudah mengampuni, kok antum kemudian masih ngurek-ngurek, itu enggak boleh. Kemudian ada tipenya orang yang mereka berjalan di atas sunnah, itu tipenya kayak Abu Bakar, dari kecilnya memang sudah terjaga. Sama kan, itu juga diteruskan kepada tradisi para ulama. Tradisi para ulama juga gitu ikhwan. Tradisi ulama itu ada yang berangkat dari kecilnya itu kayak ulama, memang tradisi keluarganya ulama besar, kayak Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Itu memang tradisi keilmuannya kuat, makanya kemudian jadi ulama. Kayak Imam Ibnu Taimiyah. Imam Ibnu Taimiyah itu ikhwan, itu keluarga ulama besar itu memang. Antum bisa bayangkan, Imam Ibnu Taimiyah itu sudah menyelesaikan kitab Raudhatun Nadhir, kitab usul fikihnya Imam Ibnu Qudamah, sekali duduk di bawah pohon. Padahal kitab itu hari ini dipelajari di Fakultas Syariah 4 tahun tidak tamat, ya? Jadi LC itu masih biasa banget. Ustadz juga LC, iya masih biasa banget. Karena apa? Dibandingkan dengan ulama dulu itu tidak ada apa-apanya. Makanya kalau kemudian baru LC, tidak usahlah berfatwa yang kemudian kira-kira menjadikan umat itu saling memusuhi, tidak usah gitu. Kita sadar posisi ilmu kita masing-masing. Nah kembali kemudian ke Imam Ibnu Taimiyah. Imam Ibnu Taimiyah itu belajar Raudhatun Nadhir sekali duduk. Ibunya nyari, mana kemudian anakku? Dicari di lapangan, dikira dengan bermain-main dengan anak-anak yang lainnya. Ternyata tidak ada. Ternyata Ibnu Taimiyah itu duduk di bawah pohon. Ditanya sama ibunya, ma fa'alta ya bunayya, kamu habis ngapain? Habis membaca kitabnya Imam Ibnu Qudamah, yaitu Raudhatun Nadhir. Itu kitab masalah usul fikih dan bahasanya susah ikhwan.
Kalau antum membaca kitab itu paling-paling yang antum pahami Bismillahirrahmanirrahim. Tak. Tapi tidak paham yang lainnya. Itu ada yang kemudian tipenya semacam itu. Itu kemudian tradisi ulama. Ada yang semacam itu. Ada tradisi ulama yang berangkat dari titik kosong. Dia pun bukan kosong. Dia penuh dengan dosa dulu. Contohnya siapa? Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad itu asalnya apa, ikhwan? Maling, perampok. Sampai kemudian menjadi ulama besar. Itu kemudian Fudail bin Iyad. Ada tipenya kemudian kayak Malik bin Dinar. Malik bin Dinar itu asalnya apa? Peminum khamr hebat. Itu kemudian Malik bin Dinar. Tapi jadi ulama. Ada kemudian Ibnu Hazm. Dari orang yang tidak ngerti apa-apa. Awam banget. Bagaimana dia bisa menjadi ulama? Ya karena kemudian beliau ketika masuk masjid nggak sholat tahiyatul masjid. Orang itu rame ngomongin bodoh banget ya. Masuk masjid nggak mau sholat tahiyatul masjid. Oh gitu. Iya tahiyatul masjid. Akhirnya sholat tahiyatul masjid dia. Kemudian masuk masjid lagi habis asar. Karena dia sudah tahu harus tahiyatul masjid. Kemudian dia masuk ke masjid habis asar. Sholat tahiyatul masjid. Nah ini pendapat kaum muslimin di tempatnya dia. Itu tidak boleh tahiyatul masjid ketika habis asar. Walaupun pendapat yang rajih boleh kalau kemudian sifatnya punya sebab. Saya tahiyatul masjid habis asar boleh. Tapi kemudian di situ mereka kemudian memilih pendapat tidak adanya sholat sunnah setelah sholat asar. Lah Imam Ibnu Hazm kan tidak ngerti. Masuk masjid lagi. Karena kemudian kemarin habis diperingatkan dia bodoh gara-gara tidak tahiyatul masjid, maka kemudian masuk masjid. Allahu Akbar. Orang-orang rame. Loh kan bodoh banget ya. Masuk masjid, sholat tahiyatul masjid. Kemudian Imam Ibnu Hazm tuh diam aja, Masya Allah. Saya nggak sholat tahiyatul masjid dibilang bodoh. Kemudian saya sholat juga dibilang bodoh. Ya akhirnya kemudian apa? Akhirnya kemudian beliau jadi ulama besar. Imam Ibnu Hazm. Di situ kita melihat sampai kultur ulama kita pun gitu. Karena apa? Saya ingin ngambil. Ada tipenya kayak Abu Bakar. Ada anak antum kan? Ada anak antum memang dari kecilnya itu memang gampang. Antum ajarin sunnah ini, sunnah itu, sunnah ini gampang. Masuknya cepat. Tapi mungkin ada anak antum yang ketika antum ajarin hari-hari ini susah. Tapi antum jangan putus asa. Walaupun mungkin mengalir terus air mata ketika memikirkan ulah anak antum. Mungkin anak antum tipenya kayak Umar bin Khattab. Ya, jadi kalau lihat nakal, diomongin susah gitu ya. Walaupun antum marah-marah sama anak, ada harapan yang harus antum tanam dalam hati. Moga-moga kayak Umar bin Khattab gini. Tapi ya jangan sampai mati kayak gitu kan. Tapi kemudian kayak gitu. Artinya itu memang Allah kemudian sudah perlihatkan dari awal-awal sirah supaya kita paham, memaklumi proses orang di dalam mereka menapak jalan kebenaran. Ya. Jadi kemudian tidak perlu bagi kita untuk meributkan kejadian masa lalu yang pernah dimiliki oleh seseorang. Dan itu yang kemudian kita perhatikan di sini. Karena Abu Bakar dengan Umar itu contoh dua kepribadian yang sangat berbeda, betul. Tapi di situ kita ngelihat tidak ada orang yang paling mengerti tentang kedalaman jiwa kecuali Nabi. Anda bisa bayangkan ya, dua orang dengan prototip yang sangat berbeda antara Abu Bakar dengan Umar. Umar bin Khattab, Masya Allah, cara ngomongnya sudah beda dengan Abu Bakar. Ya, Umar bin Khattab itu kalau diterangkan dalam surah itu apa? Idza takallama asma, wa idza daraba auja, wa idza masya asra. Umar bin Khattab itu kalau jalan cepat, kalau kemudian bicara keras menggelegar. Kalau sudah mukul pasti nyakit orang yang dipukul oleh kemudian Umar bin Khattab. Abu Bakar, lihat perkataan Aisyah, innahu rajulun raqiq. Ya Rasulullah, bapakku itu laki-laki yang sangat lemah kalau sudah ngomong, apalagi baca Quran. Beda. Cara mereka sholat malam aja beda kan? Abu Bakar itu sholat malamnya kapan? Habis tidur, habis sholat isya, langsung kemudian beliau sholat malam. Tapi beda kan dengan kemudian Umar bin Khattab. Umar bin Khattab sholat malamnya kapan? Tengah malam. Cara membacanya pun beda. Abu Bakar itu cara membacanya apa? Pelan-pelan. Ketika ditanya sama Nabi, kenapa kamu sih bacanya kok pelan banget, tak kedengeran? Karena aku bermunajat kepada Rabb yang maha mendengar. Kalau Umar bin Khattab, 5, rafa'ta sautaka, wahai Umar, kenapa kamu kok sholat malam kok suaramu sampai menggelegar keluar rumah kok kedengeran? Lihat, liqadil naimin. Ya Allah Rasulullah, saya sengaja keraskan untuk kemudian membangunkan setan dan membangunkan orang yang lalai dalam tidurnya. Masya Allah. Sampai Nabi kemudian mengatakan apa? Wahai Abu Bakar, irfa min sautika qalilan. Wahai Abu Bakar, kalau sholat malam angkat suaranya dikit. Wahai Umar, jangan terlalu keras, pelankan suara.
Tapi ternyata antum tahu Abu Bakar dengan Umar ini kemudian Masya Allah mesra betul. Walaupun mereka pernah melewati masa-masa berantem. Nanti kalau kita bahas habis Abu Bakar, Umar, kita akan bahas satu sirah. Pertengkaran-pertengkaran yang pernah terjadi antara Abu Bakar dengan Umar. Tapi pertengkaran yang tidak menyebabkan mereka kemudian saling menjauh, saling memboikot, senyum, delete kontak, blok. Tidak ada ya gitu. Tidak terjadi. Tidak ada itu. Walaupun kemudian mereka bertengkar. Ada beberapa kali sirah yang saya baca itu terjadi pertengkaran antara Abu Bakar dengan Umar. Dan terkadang Rasulullah itu membiarkan mereka sendiri untuk menyelesaikan. Itu Abu Bakar, itu Rasulullah. Seorang pribadi yang ngerti tentang kedalaman jiwa itu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Doakan ikhwan di waktu-waktu yang mustajab, doa antum untuk kaum muslimin di Rohingya dan Myanmar. Keadaan mereka keadaan yang sangat sulit dan berat. Dan hari ini kita mengantarkan logistik bantuan saja susah, sulit dan tidak bisa masuk. Sehingga kemudian kita bayangkan ada orang yang menjerit-jerit tiap harinya, tapi tidak ada satupun bantuan yang bisa masuk. Makanya doa-doa kita kepada mereka harusnya tidak pernah putus, terutama di waktu-waktu yang mustajab. Barakallahu fikum. Ini yang dapat kita sampaikan. Ada pertanyaan? Biasanya ada gelar itu ada maknanya, Ustadz. Apa? Gelar itu ada maknanya. Iya. Abu Bakar itu maknanya apa, Ustadz? Abu Bakar, Iya. Itu nanti kita bahas ketika kenapa disebut Abu Bakar, kenapa disebut Abu Bakar As-Siddiq, kenapa disebut dengan Al-Atiq. Insyaallah dalam pertemuan berikutnya. Jadi Bapak harus sabar ya. Sabar itu bagian dari cara kita mendapatkan ilmu. Jazakallah khair, Ustaz. Jazakallah khair, barakallahu fiik. Ya, ikhwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berhala. Sebabnya kalau yang kedua tadi kan tidak minum khamar, penyebabnya tadi jelas Pak Ustadz. Cuman kalau yang tidak pernah menyembah berhala tadi saya cuman sampai dikurung dengan patung. Nah, terus kelanjutannya gimana Pak Ustadz? Syukran Pak Ustadz. Ketika beliau dikurung bersama dengan patung-patung itu, dia bicara dengan patung-patung itu, aku makan, kasih aku makan. Ya tentunya patungnya diem. Aku telanjang, kasih aku pakaian. Ya, patungnya diem. Akhirnya patung itu kemudian didorong dan akhirnya tidak bisa membela diri. Semenjak saat itu tuh dia betul-betul tidak sama sekali punya hasrat untuk menyembah kepada patung. Itulah kebersihan hatinya seorang Abu Bakar radhiyallahu anhu. Paham? Ustadz mohon minta saran buat saya yang keras hati terhadap saudara sendiri setelah terjadi pertengkaran. Rasanya selalu ada bisikan di telinga kalau saudara itu kita begini dan begitu, yang jelek-jelek. Itu korin itu. Itu korin. Jadi kalau kemudian antum sering merasa bahwasanya ketika antum tengah malam sudah bangun kan ikhwan, ini pasti ana dan antum merasakan sering. Ana dan antum kemudian bangun di tengah malam, kemudian lihat jam 2:30, tanggung deh tidur sebentar. Itu korin. Itu korin. Kemudian antum kemudian mau sudah niat nih sholat asar sembari infak 100.000. Kemudian dalam perjalanan tiba-tiba mau beli pulsa deh 100 juga. Itu korin. Itu korin. Kemudian antum asalnya kemudian tidak punya prasangka apa-apa kepada saudara antum, tiba-tiba antum berprasangka macam-macam. Ya, berprasangka macam-macam. Itu korin. Korin itu harus dilawan dengan mujahadah. Mujahadah itu bersungguh-sungguh untuk melawan korin. Karena setiap dari kita punya korin, jin pendamping. Bahwasanya wukila bihi qorinuhu minal jinni. Setiap manusia diberi oleh Allah korin dari kalangan jin. Sampai Rasulullah pun punya korin. Kecuali illa a'ani Allah, kecuali Allah menolongku, fa aslama, maka korinku masuk Islam. Fala ya'muruni illa bi khairin, maka tidaklah korin itu memerintahkan aku kecuali dalam kebaikan. Kalau korin kita gimana Ustaz? Kita tidak tahu. Ya. Tapi kemudian korin kita kafir atau enggak? Kita tidak tahu ikhwan. Dan tidak usah dipikir. Ya, antum di pojok ruangan mikir gitu. Mikir apa? Korin saya muslim atau enggak, penting. Yang penting itu antum menyelamatkan diri dari daya jeratnya korin. Itulah yang kita lakukan. Jadi kemudian korin ini harus kemudian kata Syekh Utsaimin dilawan. Korin itu nempelnya tuh sampai kapan Ustaz? Sampai antum mau mati itu korin masih deket di situ. Makanya orang yang mau mati ditalkin apa? Ditalkin apa di sini? La ilaha illallah. Boleh diputus? Enggak. Harus senantiasa dijaga.
Karena apa? Karena saat itu pertarungan antara hak dan yang batil itu begitu malah kuat. Berapa banyak orang yang akhirnya tergelincir ketika di ujung kematiannya. Makanya kemudian kalau antum mendapati orang sakaratul maut, jangan ditinggal, terus dampingi la ilaha illallah, terus ingatkan terus tentang la ilaha illallah. Kenapa sih la ilaha illallah? Karena sesungguhnya setan itu berusaha menjadikan dia murtad di akhir-akhir kehidupannya. Itu beratnya gitu. Makanya pahami kenapa dalam riwayat Muslim ada perintah Nabi, talqinlah orang yang akan meninggal di antara kalian dengan ucapan la ilaha illallah. Talqin itu la ilaha illallah. Maka kemudian talqinnya sebelah kanan sini. Tidak usah buru-buru, tenang, pelan-pelan gitu. Kalau kemudian dia sudah ngucapin la ilaha illallah, sudah, tidak usah dilanjutin lagi. Sudah, dia sudah ngucapin la ilaha illallah, sudah. Bapak tidak usah komentar apa-apa. Alhamdulillah ya Allah gitu. Iya, alhamdulillah. Nah, itu talqin lagi. Talqin lagi. Kalau sudah ngomong lagi itu talqin, namanya sudah ngucapin la ilaha illallah, kemudian antum minum, alhamdulillah antum minum air. Ya udah, talqin lagi. Kenapa? Akhir kalimatnya adalah air. Tapi kalau sudah ngucapin la ilaha illallah, enggak usah antum tutupin, sudah diam. Diam. Enggak usah. Ustadz, mohon diceritakan kondisi saudara kita di Myanmar. Ini banyak sekali, kapan-kapan kita bahas insyaallah. Ini panjang sekali, tapi doakan saja terus ikhwan. Doakan terus. Kasihan betul. Wallahu a'lam bishawab. Ya, ini yang dapat kita sampaikan, sudah dititit 2 kali. Ya. Dalam kajian tadi Ustadz menyebutkan Abu Bakar mengislamkan 6 sahabat yang telah dijamin surga. Mungkin bisa Ustadz sebutkan satu persatu 6 sahabat tersebut. Satu persatu diantaranya adalah sahabat Abdurrahman bin Auf, kemudian sahabat Tolhah, kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas, kemudian sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Berapa itu sudah? Kemudian Abdurrahman bin Auf sudah. Kemudian Tolhah, kemudian Zubair bin Awam. Kemudian pokoknya selain beliau Umar dan Ali. Abu Ubaidah, ya. Itu. Sudah 6? Ya, khair insyaallah. Yang lain? Abu Ubaidah al-Jarrah. Saya kira cukup. Ke pertanyaan dari Pak Ivan menjadi pertanyaan yang terakhir. Barakallahu fikum, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.